Nah, di sini saya akan menjelaskan grafik dalam multimedia ya. Grafik itu berasal dari Yunani dengan kata grafikos yang artinya melukiskan atau menggambarkan. Grafik sendiri mempunyai pengertian, yakni media untuk memperlihatkan atau menampilkan sebuah aplikasi multimedia. Yang contohnya seperti gambar, foto, lukisan, dan lain-lain. Nah, grafik itu mempunyai 4 jenis. Yang pertama ini bitmap, yang kedua clip art, yang ketiga gambar digital, yang keempat itu hypergambar. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama bitmap. Apa itu bitmap? Bitmap itu bitmap itu adalah sebuah gambar yang berasal dari kumpulan titik-titik. Seperti contohnya kalau kalian mengedit di Playstore, itu kalau kalian zoom kan kelihatan titik-titik warna. Nah, itu adalah sebuah gambar bitmap. Nah, bitmap ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu bitmap ini bisa memuat beberapa foto. Contohnya kayak gini, bisa banyak warna yang bisa dimasukkan dalam foto itu. Jadi itu kelebihan bitmap. Tapi kekurangannya, bitmap ini menghasilkan sebuah resolusi yang sangat besar, MB-nya besar gitu. Nah, juga bitmap ini terkadang gampang ngeblur. Jadi kalau kalian zoom dideketin, dibesarin, itu nanti akan ngeblur hasil gambarnya. Karena apa? Karena bitmap ini kumpulan dari beberapa titik, beberapa pixel. Nah, kalau pixel ini dibesarin, di zoom, itu akan blur dan gak jelas, buram nanti jadinya. Yang kedua ini adalah clip art, jenis dari grafik ya. Clip art ini seperti potongan gambar, potongan lukisan, atau gambar yang belum jadi, masih jadi beberapa potongan, belum jadi satu. Itu bisa dinamakan clip art. Clip art ini seperti icon-icon, nanti saya kasih contohnya. Clip art ini bisa digunakan untuk icon. Karena apa? Karena clip art ini masih berupa potongan gambar, jadi itu masih kecil-kecil. Resolusinya pun nggak besar, tapi ukurannya kecil. Jadi kalau dibesarin itu menjadi ngeblur. Jenis grafik yang ketiga, gambar digital. Gambar digital ini apa? Gambar digital ini adalah gambar yang dihasilkan dari alat optik digital yang memiliki resolution, brightness, screen resolution, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi seperti apa? Seperti foto kamera, dari kamera DSLR, kamera HP, itu bisa disebut gambar digital. Nah, jenis yang terakhir ini adalah hypergambar ya, atau gambar yang kalau dipisah-pisah gambar pengertiannya itu malah aneh. Tapi hypergambar ini adalah gambar yang bisa memuat link. Saya tangkap pengertiannya begitu. Kayak gambarnya Google. Nah, kalian kalau klik gambar Google itu kan nanti muncul langsung ke webnya Google, kalau ada di web loh. Atau kalian seperti gambar-gambar pada aplikasi. Nah, kayak WA, ada aplikasi yang ada gambarnya WA dan itu bisa memuat web. Nah, itu bisa dibilang hypergambar. Intinya kalau gambar hypergambar ini adalah gambar yang memuat web, itu aja. Gambar yang diklik, nah itu nanti bisa muncul web. Itu adalah hypergambar. Gitu.
gambar yang digunakan sebagai ikonnya web. Tuh. Tapi gak hanya web saja yang bisa dibilang hypergambar. Seperti kayak icon gitu, icon yang diklik di game-game bisa muncul ke skin selanjutnya, itu juga bisa dibilang hypergambar. Karena apa? Gambar itu memuat sebuah halaman. Jadi ya bisa dibilang hypergambar. Untuk resolusinya ya gambar hypergambar ini kecil sama seperti clip art. Tapi bedanya clip art tadi itu bisa dibuat animasi. Kalau hypergambar ini nggak bisa. Kalau clip art tadi bisa dibuat animasi. Begitu. Dan clip art itu objeknya 2D. Cuman bisa dilihat dari depan aja, nggak bisa kanan kiri belakang, nggak bisa. Yang semua gambar 2D sih. Cuman beda di resolusi. Semua foto gambar clip art itu cuman beda di resolusi. Nah, yang paling besar ini tadi yang gambar digital itu paling besar. Terdapat beberapa penggunaan grafik dalam multimedia. Yang pertama sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Yang kedua sebagai ilustrasi untuk meringkas data-data numerik. Yang ketiga menunjukkan gambaran atau image atas sesuatu hal. Yang keempat dapat menunjukkan simulasi dari lingkungan yang ada. Yang kelima dapat menjelaskan suatu proses. Yang keenam menjelaskan suatu organisasi dapat dilakukan dalam grafik multimedia. Yang ketujuh adalah dapat menjelaskan ilustrasi dari lokasi. Bagian-bagian grafik dalam multimedia. Yang pertama, graphic design atau bisa juga disebut dengan desain grafis. Yang kedua adalah grafis ilustrasi atau bisa juga disebut dengan grafik yang bisa menjelaskan suatu ilustrasi. Yang ketiga adalah grafik periklanan. Tentunya grafik ini digunakan untuk periklanan. Gambar dalam multimedia. Definisi gambar adalah suatu benda yang tidak dapat bergerak atau statis. Hal ini mengacu pada pengertian grafik, di mana grafik adalah sebuah penyampaian gambar atau image secara visual yang tidak bergerak. Gambar dalam grafik ini memiliki dua jenis, yaitu gambar bitmap dalam multimedia. Yang kedua adalah gambar vektor dalam multimedia. Pertama adalah gambar bitmap dalam multimedia. Gambar bitmap dalam multimedia disebut juga dengan kumpulan bit yang membentuk suatu gambar atau sebuah gambar, di mana gambar-gambar yang merupakan hasil scan adalah gambar-gambar bitmap. Tentunya, gambar tersebut memiliki kandungan satuan-satuan titik yang disebut dengan pixel. Pixel ini memiliki warna masing-masing yang disebut dengan bit, yaitu unit terkecil dari informasi pada suatu komputer. Masing-masing elemennya disebut dengan pixel, singkatan dari picture element. Tentunya, dalam bitmap terdapat jenis yang pertama yaitu line art, dan kedua adalah grayscale image. Yang ketiga adalah multitones. Yang keempat full color image. Yang kedua adalah gambar vektor atau kita bisa menyebutnya dengan metafile. Gambar vektor adalah dasar pada elemen lukisan atau objek seperti garis, lingkaran, segi empat, dan berbagai gambar lainnya. Objeknya terbentuk dari cara bagaimana objek tersebut akan dilukis. Objeknya seperti garis, lengkungan, bulatan, dan sebagainya, yang dapat dilukis dalam bentuk geometrik atau formula matematik, di mana untuk menerangkan ukuran, kedudukan, dan bentuk gambar tersebut. Kelebihan gambar vektor. Yang pertama, jika diperbesar, gambar vektor tidak pecah. Yang kedua, gambar vektor biasanya memiliki ukuran file yang lebih kecil dibandingkan dengan grafis dalam format bitmap. Yang ketiga, gambar vektor dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi.
Selanjutnya, karakteristik dalam gambar vektor. Gambar vektor biasanya memiliki bobot file yang cukup kecil. Dimensi gambar vektor biasanya dapat diubah tanpa mengurangi kualitas gambarnya. Yang ketiga, gambar hanya dapat diubah skala hingga 20% lebih besar atau lebih kecil. Nah, kali ini kita akan membahas CGI. Apa sih itu CGI? CGI adalah penerapan bidang komputer grafis untuk pembuatan dan memanipulasi gambar atau visual secara digital. Nah, apa sih fungsi CGI itu? CGI salah satu teknologi yang dapat memberikan tampilan visualisasi yang cukup menarik, serta menghilangkan kebosanan ketika menonton, dan juga dapat memicu ketertarikan penonton. CGI dipergunakan dalam film-film, program-program televisi, dan iklan-iklan, serta digunakan juga dalam media cetak. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang desain grafis. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis, gambar, terapan yang memberikan kebebasan kepada desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan dengan sebagai sebuah pesan. Adapun prinsip kesatuan dalam desain grafis yaitu yang pertama, hubungan, yaitu mengulang suatu elemen, misalnya warna, arah, nilai, bentuk, tekstur, ataupun membangun suatu gaya, misalnya gaya linier, atau membangun hubungan di antara elemen yang ada. Yang kedua, grid, yaitu membagi subbagian dari format ke dalam bagian horizontal dan vertikal secara tetap, kolom, margin, dan ruang yang memberikan kerangka untuk mengorganisasi ruang, tipe, dan gambar dalam desain. Dan yang ketiga, penjajaran. Apa penjajaran? Yaitu hubungan visual yang dibuat antara elemen-elemen, bentuk, dan objek yang mempunyai garis polos yang sama. Desain grafis sebagai media pembelajaran. Yaitu grafis sebagai media pembelajaran dapat mengkombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan, kata-kata, dan gambar. Poin yang kedua adalah nilai media grafis terletak pada kemampuan dalam menarik perhatian dan minat dalam menyampaikan jenis informasi tertentu secara tepat. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, media grafis yang baik hendaknya mengembangkan daya imajinasi atau citra peserta didik